Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Salatan wa salaman ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Amma ba'du, hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat pada pagi hari ini Ketua Majelis Tabligh Muhammadiyah Kota Malang, Bapak Kiai Haji Radik yang sudah hadir di tengah-tengah kita, ikut selalu berpartisipasi dan mendukung sekaligus memajukan persyarikatan di Kota Malang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat juga Takmir Masjid Asyura dan lajnah atau panitia yang senantiasa melayani jamaah untuk ngaji bersama dan menambah ilmu sekaligus diniati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya menyiapkan materi yang berhubungan dengan husnudzon dan kajiannya ngajinya kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Saya menyiapkan materi ini sudah 2 minggu yang lalu. Mestinya saya baca di sini hari ini, tetapi maunya saya fokuskan, tapi ada 2 akhirnya karena ada pertanyaan tadi pagi pertanyaan dari jamaah sini, tapi tidak saya sebutkan namanya siapa yang bertanya gitu ya. Nagih janji pertanyaan 2 hari yang lalu, jawabannya belum saya kirim. Nah, saya siarkan secara langsung di channel YouTube saya gitu ya. Yaitu yang di dalam hadis Sahih Bukhari itu diterangkan tentang pengobatan Nabi. Jadi pengobatan Nabi yang masyhur oleh para ulama bukan hanya dijadikan tentang pengobatan, tapi dijadikan landasan hukum di dalam masalah najasah, masalah najis. Masalah najis niki tidak bosan-bosannya untuk kita terangkan karena tiap hari kita keluar najis. Tiap hari kita bertemu dengan najis. Tiap hari kita bersentuhan dengan barang najis yang harus disucikan. Nah, ada hadis, sebenarnya ini andaikan saya tampilkan itu sangat menarik untuk dibaca bersama, paling tidak bisa menghayati lebih dalam tentang ajaran Islam, betapa amaliyah kita di dunia ini yang mungkin sebagian menganggap sepele, ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat diperhitungkan, bahkan menjadi penentunya kita itu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan sampai khususnya akhirat. Nah, saya ini sedikit pembukaannya saya mengulang materi yang pernah juga saya sampaikan di sini. Tetapi pengulangan materi dalam bidang agama itu tidak tercela, bahkan dipuji. Kenapa? Semakin diulang semakin kokoh di dalam memahami itu. Ini saya kasih pertama pembukaannya. Pembukaannya kita bersama-sama mengawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pembukaan memulai ngajinya. Sekarang isi kajiannya saya mulai isi ngajinya dengan pembukaan hadis Sahih Ibnu Hibban. Hadis Sahih Ibnu Hibban ini di Sahih Ibnu Hibban
dan lain-lain menyebutkan hadis niki, yaitu tentang orang yang tidak tidak membersihkan najis kencingnya secara sempurna. Nah, itu diceritakan secara singkatnya di sini. Orang yang dijumpai Nabi ketika Nabi perjalanan dengan Abu Hurairah. Dijumpai kuburannya itu dua, yang satu nangis, yang satu juga nangis. Ya, nangis. Kenapa? Katanya Nabi, yu'adzabani fi kuburihima adzaban syadidan fi dzambin hayyinin. Ya, dua kubur ini katanya Nabi disiksa. Ini nangis ini. Kamu gak dengar ya gitu. Nabi mengatakan, kenapa Nabi kok panjenengan ini, katanya Abu Hurairah dan para sahabat, malaka ya Rasulullah. Apa yang terjadi Rasulullah? Kok Rasulullah wajahnya itu seperti orang ketakutan, prihatin dan lain-lain. Yataghayyar launuhu yataghayyar. Nabi ekspresinya berubah dahsyat. Nah, Nabi sampai lengan bajunya bergerak-gerak. Nah, sahabat bertanya, malaka ya Rasulullah, ada apa Nabi, ini ada apa? Nabi ini balik nanya kepada sahabat, ama tasma'una ma asma'u, tidakkah engkau mendengar apa yang aku dengar? Jadi Nabi mendengar begini. Nah, apa Nabi? Wa madzaka ya Nabi Allah, apa itu Nabi? Hadani rajulani yu'adzabani fi kuburihima adzaban syadidan fi dzambin hayyinin. Ini loh, dua kuburan orang ini pada menangis, dua ini. Nangis disiksa, yu'adzabani, diazab keduanya. Diazab fi dzambin hayyinin, sebab dosa kecil. Dosa kecil ini yang pertama, kana ahaduhuma, yang disebut pertama kali, kana ahaduhuma la yastanzihu minal bauli. Yang satu ini disiksa lantaran dia tidak membersihkan kencing dengan benar, gitu. Dengan istinzah itu dari kata-kata nazaha. Nazaha itu menjauh. Bukan hanya dibersihkan tapi juga menjauh, menghindari apa yang berhubungan dengan najis kencing itu. Maka saya contohkan tempo hari, boleh jadi orang itu membasuh kencing, membersihkan kelaminnya, ya bebas dari kencing, tetapi kencingnya mercek ke pakaian, mercek ke anggota yang lain. Nah, itu namanya tidak nazaha. Iya, tidak nazaha. Dan ini disiksa di kuburnya gara-gara dosa kecil itu. Nah, maka Nabi di kitab Bulughul Maram itu diriwayatkan hadis, Nabi sampai mengajarkan khusus bapak-bapak kalau pipis itu, ketika pipis, idza bala ahadukum falyantur salasan, bahwa kalau kalian itu bapak-bapak, ini khusus bapak-bapak dulu. Untuk bapak-bapak yang pipis itu katanya Nabi, falyantur salasan, diurut 3 kali. Iya, diurut gini. Nah, 3 kali. Nggih. Diurut 3 kali. Kenapa? Karena ini kencing dibersihkan, kemungkinannya ada yang nyantol di tengah-tengah. Sisanya itu. Khususnya bapak yang sudah usia di atas 40, 50, apalagi sudah 70. Pipis gak kerasa, moro-moro kepoyo. Itu nazaha itu penting. Maka bahasanya bukan tatoharu, bukan begitu, tapi istanzihu, nazaha, menjauh. Jangan sampai najisnya kencing itu hanya dibersihkan kemaluannya, tapi ternyata kencingnya kemana-mana. Itu namanya tidak istinzah. Tidak, napa istilahnya? Istinzah. Nah, ini ki bab fikih niki, bab memahami hadis niki. Lah sama ibu-ibu juga begitu. Saya sudah mencontohkan prediksi pipisnya ibu-ibu, jamaah ibu-ibu. Lah itu kalau tidak istinzah, oke lah ibu-ibu benar pipisnya, benar. Mensucikannya, benar. Tapi percikan kencingnya ke pakaian ibu-ibu, apakah sudah diperhatikan? Nah, itu yang bahaya katanya. Saya mendengar barusan ini. Itu bahaya sekali itu. Nggih, Pak ya? Itu jamaahnya aja ngomong bahaya, apalagi saya. Saya belum ngomong bahaya loh.
Ya. Loh, iya ini sekali lagi persoalan yang tidak bisa disederhanakan. Kenapa? Nabi mengatakan fi dzambin hayyinin, dosa kecil gitu. Dosanya kecil tapi tiap hari. Kenapa? Tidak nazaha. Tidak nazaha, tidak istinzah, tidak menjauh. Dibersihkan kencingnya tapi masih ngena kemana-mana, ya percuma. Maka ibu-ibu yang dulu pernah saya praktekkan 3 kali kalau atau enggak 2 kali. Saya praktek pipis di sini, iya. Artinya simulasi ya, itu ya. Jadi harus dilepas semua pakaian sampai tidak ada kemungkinan airnya kencing, kena air, lalu mercik ke karena pakaiannya setelah itu dipakai sholat, gitu. Nah, niki saya mau memberikan pembukaan ini untuk memantapkan bahwa ngaji tentang bersuci dari najis dan mengerti tentang seluk-beluknya najis itu diulang-ulang itu semakin bagus. Kenapa? Karena tiap hari kita melakukannya. Yang belum mengerti, sehingga dapat mengerti lagi dan berulang-ulang dari temannya, dari pengajiannya tentang soal toharo itu. Nah, niki pembukaannya. Sekarang menjawab pertanyaannya yang saya maksud tadi itu. Maunya tidak saya bahas di sini, tapi karena ada penanya yang yang bertanya tentang masalah terkait dengan bersuci niki, saya bacakan pula di dalam kitab Sahih Imam Bukhari, ya, tentang kencing. Memang masalah najis itu menurut keterangannya para ulama begini. Urusan najis itu ada bagian-bagian yang boleh kita sepele. Sepele dalam arti karena memang ada ikhtilaf. Ada perbedaan cara pandang ulama. Tapi ada yang tidak boleh sepele, najisnya sendiri. Najisnya kencing, najisnya kotoran, najisnya ditambah yang paling urgen dalam kita menghadap kepada Allah, suluk menuju pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sucinya batin, sucinya kita, hati kita, perbuatan kita, pikiran kita. Ini bersih dari apa-apa yang tercela oleh agama. Begitu. Tapi untuk hari ini saya fokus kepada najis yang masih dalam toleransi. Najis yang masih dalam toleransi. Toleransi itu maksudnya ini di dalam agama banyak pasalnya gitu, banyak cabangnya. Hadisnya Imam Bukhari dari sahabat Anas, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qadima ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas niku bercerita begini, qadima ala Nabi nafarun. Jadi katanya sahabat Anas, Qadima teko ala Nabi ing atase Kanjeng Nabi sapa nafarun. Sapa nafarun pantan. Pantan itu kelompok. Ini ada kelompok min uklin dari suku Ukel. Datang kepada Nabi. Nah, datang kepada Nabi. Ini kelompok ini. Satu jamaah lah. Fa'aslamu, lalu mereka masuk Islam. Jadi datang kepada Nabi itu masuk Islam. Fajtawawul Madinata. Nah, mereka itu kurang nyaman bertinggal di Madinah. Nah, jadi datang ke Madinah itu bertempat tinggal itu kurang nyaman di sana. Akhirnya apa? Akhirnya mereka itu sakit perut. Dalam riwayat hadis lain itu perutnya membesar. Ketika nyampe di Madinah itu perutnya membesar dan kulitnya itu menguning, warnanya menguning, kayak orang liver mungkin sekarang. Terus fa'amarahum nuli merintah sapa Kanjeng Nabi hum ing nafar. Nabi memerintah mereka ayatu ibilas sedekah ing teko merentah ayat tu ing yen teko sapa nafar ibilas sedekah ing unta zakat. Nah, unta zakat atau unta sedekah. Nabi memerintah mereka untuk mendatangi apa? Unta sedekah. Nah, itu unta sedekah itu ada yang menjaga. Ibaratnya kalau di sini ini
harta miliknya persyarikatan. Kira-kira begitu. Karena dulu belum ada persyarikatan. Kan jauh itu ya. Terus fayashrabu ya. Zaman Nabi kan belum ada persyarikatan Muhammadiyah, belum ada Nahdlatul Ulama, belum ada semuanya ya. Ya, jadi Nabi memerintahkannya fayashrabu min abwaliha. Nah, niki. Nabi memerintah fayashrabu nuli mongko ngombe sapa nafar min abwaliha ing pira-pira oyoe ebil. Mereka diperintah oleh Nabi untuk minum kencingnya unta. Terus wa albaniha lan pira-pira susune unta, susu unta dan kencing unta. Nah, fafa'alu dilakoni. Jadi sahabat ini enggak perlu nanya loh ini kan kencing. Enggak nanya begitu. Ya. Enggak nanya, ini kan kencing Nabi kok kami disuruh minum kencing. Iya. Begitu imannya ya. Iman kepada apa yang disampaikan, langsung percaya. Ya kalau jamaah Asyura disuruh, saya misalnya nyuruh, ayo minum kencing bareng-bareng. Kencingnya wedhus misalnya itu. Itu ya mesti ngawur Ustaz ini, apa sih begitu itu ya. Ini enggak pakai nanya. Ya. Fafa'alu mongko ngelakoni sapa nafar. Dilakoni temenanan, minum kencing, ya minum susu. Nah, terus fasohu mongko dadi sehat sapa nafar. Loh, setelah minum kencing dan minum susu unta, fasohu mongko dadi sehat. Dadi sehat, ya sehat seger. Tapi nggak usah ditiru sekarang ya. Berame-rame ke taman safari, minta kencingnya unta. Lah itu kalau se-Jawa Timur anggota jamaah persyarikatan datang sana, habis unta-untanya nanti, kasihan untanya pula gitu ya. Akhirnya belum waktunya kencing disuruh kencing kan itu ya. Nah, kehabisan kencing. Nah, setelah sehat fartaddu mongko dadi murtad. Lah setelah sehat murtad. Gitu ya. Murtad artinya apa? Fartaddu mongko balik. Balik iku balik nang agama sadurunge. Wa qatalu ru'ataha, bukan hanya murtad, wa qatalu lan padha mateni sapa nafar ru'ataha ing pira-pira wong kang ngangon unta sedekah. Lah yang mengembala unta dibunuh. Mereka membunuh pengembala unta. Wastaqu. Nah, setelah mereka itu membunuh, ya diambil untanya. Fa ba'asa fi asarihim fa utiya bihim. Faqata'a aydiyahum wa arjulahum. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi mengutus, ayo kejar sampai ketemu. Enggak usah lapor ke polisi sukun wis, orang kesuwen ngenteni. Langsung kejar sendiri gitu loh. Akhirnya dikejar, kena langsung oleh Nabi dihukum, tangannya dipotong dan kakinya juga dipotong. Nah, cuma panjenengan perlu tahu caranya motong orang pencuri itu. Tidak semua mencuri itu langsung mau dipotong entek tangannya enggak. Ya. Caranya itu motongnya itu kalau nyuri satu kali maka yang kanan. Lah batasnya ini pergelangan. Ya, ini fikihnya nih. Kanan dulu. Setelah nyuri lagi satu kaki yang kiri. Nyuri lagi tangan yang kanan. Lalu nyuri lagi kaki yang kanan gitu, disilang-siling ini. Itu begitu. Nyuri lagi ininya yang enggak, nanti itu ada kebijakan tersendiri ya di bab hudud, bab tentang pencurian, pemberian hukuman. Nah, dari hadis inilah bapak-bapak, ibu-ibu, muncul persoalan hukum. Loh, Nabi nyuruh minum kencingnya unta. Lah waktu itu kan sudah ada madu sudah ada, zaitun sudah ada, semuanya ada. Tapi Nabi kok nyuruh minum kencing. Dan sekaligus disuruh minum yang Nabi nyuruh minum kencing dan suruh minum apa yang ada di dalam pikiran panjenengan? Secara hukum fikih kalau susu itu suci. Apalagi frozen flag. Ya, itu suci itu, frozen flag ya. Apalagi ya brand Bear Brand itu Bear Brand ya. Bear Brand
Ya. Jadi suci banget itu. Iya. Ya. Ya. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang ada dalam pikiran kita saat ini, udah, ya diarahkan ke sini dah ya. Ya, susu itu pasti hukumnya apa? Suci toh? Yang ada dalam pikiran kita, susu itu suci. Kencing. Nah, itu yang ada di pikiran panjenengan. Maka pertanyaannya adalah sekarang, loh bagaimana kok Nabi nyuruh minum barang suci dan barang nah itu kan dalam pikiran kita. Lah tapi bagi pikirannya ulama itu dikaji. Gitu loh. Oh berarti, nah ini. Berarti menurut pemahamannya ulama ini, ulama Malikiyah dan Hanabila, berarti dipahami panjang. Unta itu hewan yang halal kan halal dimakan ya, halal, kecuali unta mencuri. Iya, kan tidak boleh ya, tidak boleh dimakan karena mencuri. Tapi esensinya kan suci. Katanya Imam Malik, menurut Imam Malik, cara pandangnya Imam Malik, ini kan hadis sahih. Masa Nabi menyuruh sesuatu yang sesat, yang keliru? Ya lagi gitu. Oh akhirnya katanya ulama Malikiyah berdasarkan pemahamannya Imam Malik dan mazhab Hanabila, mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, baulu ma yukalu lahmuhu minal hayawan kal ibil wal bakor wal ghanam wad dajaj wal hammam wa jami'it tuyur wa raji'uhu wa raji'ihi raji'uhu baulu raji'uhu wa fudalatuhu ay rausuhu syai'un tahirun. Nah ini ki berarti unta kan halal dimakan. Berarti kencingnya hewan yang dagingnya halal dimakan, unta, sapi, wedhus, kambing, dajat itu ayam. Tapi ayam kencing apa ora yo? Gak kencing tapi nelek ya. Iya. Dajat, hamam niku napa? Hamam niku burung dara. Wajami utuyur lan sekabehane hewan-hewan jenis burung. Iya. Waraji'uhu dan kotorannya, bukan hanya kencingnya, kotorannya. Raji' itu adalah kotoran kering, ya. Kotorannya unta, sapi, kambing. Wa fudalatuhu, yang basah ini kayaknya kalau nggak salah. Pokoknya antara kering dan basah lah. Itu berarti suci, gitu loh. Jadi dari kencing turunannya dari unta ini pokok, hukum pokoknya, ya pokok dan kencing. Lalu cabangnya itu dipahami, oh unta itu kan hewan halal. Oh berarti barang yang keluar dari barang halal kotorannya itu suci gitu. Itu cara pandangnya Imam Malik. Loh apa alasannya? Loh kalau itu najis, masa Nabi nyuruh minum barang najis? Begitu. Loh, oh begitu katanya ya. Itu para jamaah bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Ini namanya cara pandang fikih itu begitu. Satu hadis itu bisa melahirkan 20 persoalan hukum. Nah, dengan demikian bagaimana? Ya dengan demikian katanya para ulama, ini masalah ikhtilaf. Loh kok bisa ikhtilaf? Iya. Setelah ini kita terangkan. Kenapa kok terjadi ikhtilaf? Kalau mazhab Malikiyah, Hanabila, loh itu enggak apa-apa. Tapi jangan dipahami pula begini. Oh lek ngono bendino ae tak ngombe oyoe unta. Enggak begitu pemahamannya. Pemahamannya bahwa itu suci. Artinya panjenengan dan saya dalam hal najisnya hewan yang halal dimakan itu sifatnya ikhtilaf. Ikhtilaf yang mungkin sewaktu-waktu panjenengan butuh mazhab ini. Contoh nggih. Contoh. Panitia sembelih kurban
Nah, waktu survei mencari sapi, gak gawa genti, Pak Sas cari sapi ke daerah Kalisongo sana. Waktu ngecek ya, ngecek semua dicek. Ya, sembarang dicek. Iki anu ya, dicekel buntute, ya. Dicekel apa endase, gitu, macam-macam, dipegang kepalanya. Lah ternyata ngoyo cer, waduh. Mesti mercik kemana-mana tuh. Nah, gak bawa salin, mau minjem sungkan. Sungkan ini celananya habis dipakai saya, gak enak, gimana ini pakai. Nah, waktunya ini sudah mepet. Lah udahlah, saya tak mau ngikutin cara pandangnya Imam Malik saja. Di hadisnya gak ada, kan gak ada hadisnya sapi. Yang kencingnya sapi kan gak ada, yang ada kencingnya unta. Gak ada kencingnya sapi, kencingnya unta yang ada. Apalagi hadisnya waktu mencari hewan kurban ke Kalisongo, itu tidak ada hadisnya juga itu. Tambah gak ada itu. Mau dicari di mana gak ketemu itu. Nah, maka dari sini muncul cara pandang. Oh, kalau gitu aku tak sholat wis, tak ikut cara pandangnya Imam Malik. Begitu. Esah. Sholatnya sah. Gitu loh. Kalau ada yang tidak mengesahkan, datang ke saya, bawa kitabnya, suruh terangkan ke saya. Hadisnya Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis ini. Cara pandangnya Imam Malik. Lah siapa yang setara dengan Imam Malik sekarang? Ya enggak ada. Setara Imam Malik yang meriwayatkan hadis Muwatta yang begitu dalam dan mendalam, yang melahirkan tokoh-tokoh hebat. Itu. Berarti para jamaah ini namanya toleransi. Yang begitu-begitu itu andaikan terjadi ke panjenengan, yang nggak terlalu bingung-bingung begitu loh. Maka dalam bab najasa ini ada yang ditoleransi, ada yang tidak ditoleransi. Kalau tadi itu najisnya kencing sendiri, itu nggak bisa ditoleransi itu, nggak bisa. Kemudian mau menyamakan kencingnya unta dengan kencingnya jamaah Asyura, ya tidak sama. Ya, menungso karo kewan tidak sama, ya. Jadi cara ada ilmunya memberikan cara pandang begitu itu, ada ilmunya. Bukan sekedar bukan sekedar mengambil kesimpulan sendiri. Jadi ada ilmunya, tanya kepada ahli ini gimana ini sebenarnya begitu. Nah, begitu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja begini, kalau menurut ulama Malikiyah, nah ini pengembangan panjang dari hadis tadi itu, bahwasanya hewan yang makanannya makanannya memang makanan najis, hewan yang makanannya hanya makanan najis, yang mengakui kalau itu najis, gitu. Hewan yang makanannya, contohnya apa? Yang mutafak itu najis, bangkai kan najis. Nah itu kalau dimakan, kalau makan hewan yang halal dimakan, contohnya makan lele. Lah lelenya itu tiap hari makanannya itu bangkainya ayam. Iya, bangkainya ayam. Lah makan yang begitu itu hukumnya makruh. Begitu. Walaupun sudah berubah kan, makannya bangkai, dagingnya kan daging. Ya kan? Tapi makruh hukumnya. Termasuk lele yang makanannya itu kalau isu soto, pagi-pagi soto, siang dikit rawon kiroman misalnya ya, malam sego goreng, lelenya makan itu halal, itu gak makruh, itu gak makruh sama sekali gitu. Loh enggak Pak, loh contohnya apa lagi kalau kayak itu, makanannya bagus-bagus, yang bagus kan soto ya, rawon kiroman ya, rawon nguling, pecel, iya gitu. Nah itu bagian daripada bagian daripada ikhtilafiyah gitu ya. Kemudian yang berikutnya, loh apa alasan epistemologinya? Nah, begitulah bahasanya orang kampus. Iya. Alasan keilmuannya bagaimana? Begini, kalau kencingnya unta tadi itu dihukumi najis, ya tentu Nabi gak nyuruh. Nah, unta itu hewan halal.
berarti sesuatu yang keluar dari unta itu dianggap halal. Kencingnya itu dianggap halal. Artinya tabe liluhumiha, ikut kepada dagingnya. Kalau dagingnya halal, berarti kencingnya itu ikut halal. Gitu. Itu cara pandangnya begitu. Selain alasan Nabi yang menyuruh gitu. Nah, yang berikutnya dalil pula tentang hadis bahwa Nabi memerintahkan shollu fi marabidil ghanam. Nabi menyuruh kita sholat boleh sholat di kandangnya unta atau di kandangnya kambing. Di kandangnya kambing. Itu ditoleransi berarti nanti keluar kotorannya kambing dan unta itu begitu. Wa qala Syafi'iyah wal Hanafiyah. Kalau ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah itu menyatakan bahwasanya kotorannya muntahnya, kotoran basah, kotoran keringnya dari hewan ataupun manusia secara mutlak itu hukumnya najis. Itu. Kenapa? Li amrihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi memerintahkan agar mensucikan najisnya kencingnya Arab Badui yang kencing di masjid. Nah, itu kan ceritanya masyhur. Iya toh? Ada orang Arab pedalaman datang ke Masjid Nabawi, nyampe di Masjid Nabawi moro pipis di pojokan. Nempel di pojokan ternyata pipis. Loh, akhirnya para sahabat pada jauh, mereka itu semuanya pada rame. Wih, apa iki di masjid kok pipis? Nah, oleh Nabi, enggak usah rame-rame. Wis cukup banyu loh sak timbok siramen wis mari. Nah, berarti disuruh siram oleh Nabi itu najis. Itu cara pandangnya Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, berarti najis itu. Loh, bagaimana ini Ustadz? Yang pertama gak najis, yang kedua najis. Iki sing bener dendi. Lah ini saya kan tadi sudah bilang, ini masalah ikhtilafi. Lah kalau ikhtilafi apa jenengan jangan tidak bisa ngotot. Orang lain disuruh sama cara pahamnya atau saya disuruh paham seperti orang lain, ya tidak bisa. Tergantung kematangan ilmu dan kedewasaan berpikir gitu loh. Nah itu sudah kematangan ilmu, sudah pertaruhannya kematangan ngerti ya Pak Saman ilmunya ini ngerti apa enggak, kira-kira begitu. Lah kalau ngerti tidak ada masalah gitu loh. Tapi kalau ngertinya cuma satu dari mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah, ini jadi masalah nanti. Sama nih kok ngada-ngada, bukan ngada-ngada. Gitu, bukan mengada-ngada, tapi itu cara pandang ilmiah. Begitu, cara pandang ilmiah itu. Keilmuan begitu. Terus dan berdasarkan hadis Nabi, istanzihu minal bauli, ya hadis tadi itu, tanazzahu anil bauli. Fa inna ammatal qabri minhu, berhati-hatilah, menghindarlah dari najisnya kencing, karena kebanyakan siksa kubur itu disebabkan kencing. Lah niku siksa kubur kebanyakan dari kencing. Ini perhatikan baik-baik nih urusan itu. Nah, kalau menurut Hanafiyah itu tidak boleh tidak suci, yang kotoran manusia dan hewan itu najis semua gitu loh. Dan berdasarkan hadis Nabi pula yang mengatakan ketika Nabi itu buang air besar, oleh sahabat dikasih dua benda untuk istinja. Yang pertama batu, yang kedua adalah kotoran unta. Oleh Nabi dibuang yang kotoran unta dibuang. Nabi mengatakan hadza riksun, ini najis. Gitu. Riksun itu masih mengandung dua arti. Riksun artinya kotor, ya bisa maknanya najis. Nah, kotor dan najis kan beda. Tapi bisa bermakna najis pula. Nah, maka dengan demikian masalah najisnya kencingnya unta niki dan hewan yang halal dimakan seperti unta itu ada ikhtilaful ulama. Ada perbedaan pandang ulama. Lah yang sudah beda begini ini tidak bisa panjenengan memaksa untuk disamakan jadi satu, tidak bisa. Karena sumbernya memang dua pilihan, yang satu pilihannya ini, yang satu pilihannya ini gitu loh. Nah, ini namanya ilmu. Semakin kita ini
cara pandangnya Plato gitu ya, bahwa semakin kita ini menguasai pemahaman-pemahaman yang ada di luar kita atau yang tidak biasa kita pahami, atau bahkan kita terlibat langsung di dalam mengerti apa sih sebenarnya kok begini apa. Nah, itu paling tidak kita ini walaupun tidak punya pandangan yang sama, itu akan melahirkan kebijaksanaan. Oh begini ya, nah, begitu. Nah ini contoh. Ini bab 1 selesai. Ini saya jawab pertanyaan tentang ikhtilaf najisnya kencing hewan yang halal dimakan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya menurut ulama Malikiyah dan Hanabila, hewan yang dagingnya halal dimakan, kotoran dalam arti kencing ataupun kotoran yang keluar dari belakangnya itu dihukumi tidak najis. Andaikan kena pakaian kita, itu tetap bisa dibuat sholat, sah sholatnya, dan itu tidak ada tidak ada larangan dan tidak perlu mengulang sholatnya. Menurut cara pandangnya Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Malikiyah dan Hanabila. Itu berdasarkan hadis Sahih Bukhari. Nah, yang berikutnya menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah itu tetap najis berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa Nabi itu bersabda istanzihu minal bauli, bersucilah dari kencing, dan juga berdasarkan hadis Nabi yang memerintah untuk menyiram kencingnya manusia. Lah kencingnya manusia kok bisa sampai, kalau kencingnya manusia, kencingnya hewan mau disamakan dengan binatang, ya kencingnya kencingnya binatang mau disamakan dengan manusia itu masih bisa. Kenapa? Ini tingkatannya lebih rendah, diangkat ke atas masih bisa. Begitu. Tapi dalilnya tidak perlu pakai dalil yang ini, pakai dalil bahwasanya Nabi itu membuang kotoran unta ketika mau dijadikan alat untuk istinja. Nabi mengatakan jangan ini dibuang oleh Nabi. Hadza riksun, ini najis. Begitu. Nah, tambahan sedikitnya adalah begini. Tentang muntah itu ada 2 yang saya terangkan sebelumnya juga, tapi saya ulang lagi. Ada kaitannya dengan keluar dari manusia juga. Muntah itu ada 2. Muntah yang memang keluar dari perut dan muntah yang masih ada di daerah mulut. Contohnya muntah yang dari perut, ya orang memang muntah, maka najis muntah itu. Najis ittifaq itu muntah najis. Tapi kalau gumoh, ya gumoh tidak. Tapi kan nggak ada bapak-bapak yang gumoh sekarang ini ya. Seon ayah nggak ada. Ono bapak-bapak jamaah syuro gumoh nggak ada. Sekarang ada yang mirip dengan gumoh, ada, jenenge iler. Iya. Iler itu ada 2 secara fikih. Ada iler najis, ada iler gak najis, walaupun mambu. Iler yang najis adalah iler yang keluar dari perut. Maka para ulama fikih merumuskan orang yang tidur pakai bantal, tinggi bantalnya gini. Tinggi lah. Ini bantal loh ya. Ini bantal. Sekianlah. Lah kok ngiler? Maka ilernya orang yang tidur pakai bantal tinggi begini, ini kemungkinan dari perut jauh. Ya. Berarti itu iler yang cairan yang ada di mulut. Karena mulut ikan selalu mengeluarkan cairan. Berarti ini tidak najis yang dari mulut. Maka orang yang Jumatan, bapak-bapak Jumatan tidur begini, sambil nyumber, ya, itu secara fikih tidak najis. Lanjut sholat Jumatnya. Dan tidurnya nggak batal, ya nggak batal tidur duduk. Kecuali panjenengan tidurnya duduk, setelah tidur duduk, terus turu itu menahan. Nah itu baru batal ya, karena tidurnya terlentang gitu ya. Jadi itu tidak najis karena keluarnya dari mulut.
Jadi intinya gimana? Najis yang keluar dari mulut kecuali darah. Jadi iler itu keluar dari mulut beda dengan iler yang keluar dari perut. Walaupun jenisnya sama gitu. Itu begitu cara para ulama memberikan gambaran. Dahak tidak. Dahak ada dua. Kalau dahaknya memang keluar dari sini bersamaan dengan di bawah, ya dari najis. Tapi kalau yang keluar nazil yang keluar dari ini, yang turun dari kepala, ini cairan kan. Lalu berdahak. Dari sini turun, itu tidak najis. Tapi yang keluarnya dari sini najis. Yang dari maidah, dari usus besar ini najis. Begitu. Ini para ulama memberikan penjelasan begitu. Ini bab 1 selesai. Ada pertanyaan? Monggo. Yang sebelum umpama kucing, kencingnya kucing. Itu kan kita satu kucing, terus yang kedua yang ini lagi. Jadi kalau ada kucing aja, yang kucing itu gimana? Kencingnya apa najis apa tidak? Nggih, kalau kucing kencingnya najis. Karena memang tidak halal dimakan. Kencingnya loh ya, kencingnya dan kotorannya. Kalau kakinya itu makfu. Kalau niki apa namanya? Kalau kakinya itu kan kakinya mesti kemana-mana tuh. Itu makfu. Jadi walaupun misalnya jadi panjenengan punya kucing banyak. Terus kucingnya itu kan kebetulan kucing yang seneng traveling kemana-mana. Tidak ada di tempatnya aja ya. Kemana-mana kadang nang pasar gadang ya. Tawaring ngono kok mlebu nang masuk ke tempat pengimaman sholatnya bapak-bapak ibu-ibu itu dimakfu. Artinya ditoleran. Nah, ini berdasarkan hadis begini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini di kitab Sahih Sunan Abi Dawud qala fil hirrati. Nabi bersabda tentang kucing, innaha laisat binajasin. Artinya bukan hewan najis, tetapi kotorannya najis. Kenapa? Dagingnya haram dimakan. Innama hiya minat tawafina alaikum. Karena kucing itu hewan yang susah untuk diam, ya. Apalagi tuan rumahnya rodok medit gitu loh ya. Ya kucingnya mesti cari makan keluar, gitu loh. Maka kalau kakinya itu dimakfu, kecuali sudah jelas-jelas kakinya ini nginjak najis, lalu najisnya ke bawah ke bawah apa? Ke tempat sholat, ya najis itu sudah ada dimakfu. Karena apa? Karena memang kelihatan najisnya. Tapi kalau kucing setelah nginjak keluar kemakan, tidak ada kucing pakai sandal. Ini kucing kongkon sandalan yo, sopo sing kate mabrik sandale, gitu ya. Iya. Lah, kucing itu kakinya nginjak, setelah itu nginjak tempat sholat kita, dan memang tidak ada najis, cuma kotor tanah, itu dimakfu. Gitu Pak, kata kucing. Nah, kalau kita udah pakai mau sholat, kucingnya mau pangku. Oh enggak apa-apa, jaluk pangku, jaluk gendong, enggak apa-apa gitu ya. Enggak apa-apa, Pak. Yang penting memang betul-betul tidak ada diuyui dan memang tidak ada najisnya. Loh Ustadz, mangiku kucingnya gak cawi Ustadz. Mari BAB. Lah iya di ana kucing cawi. Ya itu namanya dimakfu, itu ya begitu. Lah itu kelebihannya kucing, walaupun gak cawi ya gak Nah itu memang Allah membuat fitrah begitu. Itu loh. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pokoknya gak kelihatan betul-betul najisnya, ya ada. Apalagi kakinya kucing itu kalau habis nginjak najis, itu mesti nginjak yang tidak najis lalu kegosok. Iya kok? Lalu setelah kegosok itu hilang najis. Maka berdasarkan hadisnya Ummu Salamah itu,
bahwa Ummu Salamah kalau pakai roknya Ummu Salamah itu gini Bu. Nah, jadi ngeber-ngeber. Ya, masih ngena najis. Setelah ngena najis lalu ngena yang suci, ngena tanah yang suci. Terus begitu. Ditanyalah kepada Nabi, bagaimana itu Nabi yang begitu itu? Katanya Nabi, yutahhiruhu ma ba'dahu. Yang bisa mensucikan adalah gosokan yang berikutnya. Gosok najis lalu kegosok yang suci, yang suci, yang suci, yang suci, yang suci. Nah, itu bisa hilang sucinya. Najisnya bisa sama seperti sandal kita itu sudah. Sandal kita itu ya bisa najis bisa enggak. Ya, kalau sandalnya sudah dibuat gosok jalan aspalan mulai dari sini sampai ke Panjen itu suci sudah. Iya. Ya enggak, itu lebay kejauhan ya. Yang penting panjenengan pakai sandal dan sandalnya diginikan sudah enggak ada yang enggak ada kotoran, yaitu sandalnya suci gitu aja. Walaupun kotor gitu. Nah, perlu bedain dah antara kotor dan najis. Nggih. Oh iya najis. Kencingnya kucing najis. Nggih. Kencingnya kucing najis, kotorannya kucing juga najis. Gitu. Terus masalahnya di mana? Tidak ada kan? Iya. Beda dengan unta. Terus apa lagi? Ayo Bu. Udah belum? Oh enggak apa-apa. Kalau bulunya tidak. Bulunya tidak najis. Yang najis itu hanya kencing dan kotorannya atau mengeluarkan darah dan muntah. Najis. Ya gitu. Lagi ibu-ibu belakang. Ini dulu Pak, monggo. Bentar ya, gantian nggih. Berkaitan dengan istinja tadi Pak Ustaz. Kita kan sering di perjalanan. Di rumah mungkin ragu kita ganti Pak ya. Jalan sering terkencing, tempat kan tidak selamanya bersih. Lalu ada keraguan kita akan bersih atau tidak dari pakaian yang pakai. Lalu apa solusinya supaya kita tidak ragu gitu? Agar tidak ragu sebelum kencing sudah disiapkan apa yang menyebabkan tidak ragu. Ya di antaranya yang paling susah dihindari itu yang paling susah kita atur itu ada di tempat seperti terminal. Terminal tak semuanya seperti yang kita harapkan dalam bersuci. Terminal, bandar udara itu tempat sholatnya dan tempat bersucinya itu tidak mengikuti standarnya, tidak mengikuti persis, maksudnya meragukan. Karena yang kamar kecilnya seperti di bandara itu kan jadi satu sebenarnya, cuma disekat sedikit, lalu di bawah ada bolongan sekian. Itu mau tidak mau mercik kalau sebelahan itu, ya toh. Nah itu kalau bapak-bapak mungkin masih bisa disiasati. Disiasatinya gimana? Mungkin ini darurat, saya tak pipis kencing, maksudnya kencing kencing berdiri karena darurat apa? Darurat tempat. Ini bisa najis semua celana saya. Tapi untuk ibu-ibu, iya harus duduk kan? Lah duduk begini, duduknya begini. Lah di sini kan kebuka, iya toh? Di sini kebuka. Di sini ibu-ibu wedok, sing dek kene lanang, udah jatuh. Yang kena pakaian sampean semua. Gimana caranya? Caranya gampang. Yang pertama itu adalah kayak tadi menyiapkan strategi. Ini soal teknis kan? Kalau ada orang kencing, mau kencing, tahan dulu, Pak. Sik. Gentenan aku disian sik. Pokoknya kanan kiri ojo sampean gini iki. Ini kalau ibu-ibu. Kalau bapak-bapak gimana? Yang pernah saya sampaikan di sini, bapak-bapak waktu itu bapak gak ngaji nih tempo hari ya, waktu saya nerangkan ya. Untuk bapak-bapak menjaga kesucian yang maksimal itu sebelum kencing kaki disiram nih, ya kaki disiram. Udah kan tempat kita akhirnya suci, yang diinjak kaki ini, celananya lepas. Nah, celananya lepas. Kenapa kok disucikan dulu kaki dan tempat najisnya itu? Karena begini. Yang kita masukin ini kan bekasnya orang lain, kencingnya orang lain, maka sucikan dulu kakinya.
Kakinya setelah disucikan kanan kirinya, lalu lepas celana. Semua celananya lepas. Iya. Lalu letakkan celananya. Iya. Oh, tutup dulu pintunya ya. Tadi masuk belum ditutup pintunya ya. Nah, kalau setelah buka gak ditutup loh ya apa kan? Iya. Itu baru panjenengan pipis. Dan ini pakaian harus betul-betul tinggi begini. Iya, sehingga percikannya kencing itu kita hindari sedini mungkin tidak terjadi kepada kita. Begitu. Intinya itu soal teknis, harus aman itu aja, Bis. Kalau setiap jamaah satu persatu saya harus ngikutin ke kamar mandi menjelaskan kan tidak mungkin ya. Secara teknis aman begitu. Monggo, Pak. Semua jenis burung itu kotorannya kan najis ya. Iya. Kayak burung Raja Wali itu ya. Nggih. Nggih. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Iya. Raja Wali toh? Iya. Enggak apa-apa. Itu jami'it tuyur, semua jenis burung. Jenis burung, jenis onta aja. Semuanya, jenisnya sapi semua. Iya. Iya. Karena kalau ikhtilafnya ini memang ikhtilaf yang sangat luas. Ya, begitu. Tapi panjenengan nanya itu kan sebenarnya kurang begitu realistis. Wong panjenengan tidak punya burung Raja Wali. Kan tidak punya kan? Ada yang pelihara tapi bisa. Apa? Ada yang pelihara. Iya, kan pelihara. Tapi kan tidak dipelihara di masjid pula, andai kan itu najis ya. Iya, ya biasa saja. Paling punya lem Raja Wali ya. Lem Raja Wali. Oh enggak Ustaz, saya punya burung Raja Wali. Kenapa? Ini saya punya burung, di sampingnya dikasih lem Raja Wali gitu ya. Ada lagi? Ya, jadi gini, saya mau menjelaskan tentang sebenarnya yang sudah saya siapkan memang ini tentang materi yang kedua ini, tapi berhubung pertanyaannya itu terkait dengan bersuci, saya dahulukan. Jadi ini soal adab ya, adab tata krama, tata krama kita dan sekaligus keutamaan di dalam tiga hal. Yang pertama keutamaan bertaubat ya. Yang pertama keutamaan bertaubat dari setiap berbuat dosa. Ya. Yang kedua itu keutamaan tadi itu yang pertama bertaubat, setiap berbuat dosa apa saja bertaubat. Yang kedua itu keutamaan peduli kepada anak yatim. Nah, yatim itu adalah man la abalahu wa la ummalahu qoblal hulum. Jadi yatim itu adalah anak yang tidak punya bapak ibu sebelum balik. Ya. Kalau sudah balik bukan yatim. Kalau standarnya pokok gak punya bapak, gak punya ibu, ini yatim semua ini. Rata-rata yatim, sudah gak punya bapak kan? Rata-rata begitu. Jadi yang belum balik itu yatim. Kalau sudah balik, lah ukurannya balik niku kalau perempuan sudah menstruasi. Biasanya sudah umur di atas 9 tahun, 9 tahun lebih. Maka akte kelahiran itu wajib dicatat dengan baik untuk menandai anak kita ini sudah balik atau belum. Untuk perempuan penandaannya sangat mudah, yaitu setelah umur 9 tahun rata-rata dia menstruasi, berarti itu balighah. Kalau laki-laki itu mimpi basah, itu juga sama di atas 9 tahun. Biasanya lebih lambat dari perempuan. Bisa sampai umur 11 baru mimpi basah atau umur 12. Seperti itu. Nah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, keutamaan yang ketiga ini adalah menangis bertaubat. Ketika bertaubat itu nangis betul-betul menyesal. Keutamaannya, kalau panjenengan dan saya oleh Allah diberikan kelembutan hati, mudah menangis atas perbuatan dosa, itu berarti karunia yang bagus, karunia yang luar biasa. Maka dari ini
banyak di antaranya di hadis Sahih Muslim ini diceritakan di kitab hadis Sahih Muslim agar kita ini sebesar apapun dosanya kita ini tetap optimis bahwa Allah itu maha pengampun. Jadi panjenengan dan saya oleh Allah diperintahkan selalu berharap. Bagi siapa itu? Bagi orang yang taat dan orang yang jatuh dalam maksiat tetap berharap kepada Allah. Ada rasa takut dan ada rasa pengharapan bahwa Allah itu maha mengampuni dosa. Nah, ini di kitab Sahih Muslim itu diterangkan bahwasanya saya menerangkan menerangkan ini sebenarnya sudah 2 kali kira-kira sudah 2 kali di sini, 2 kalinya ini di kitab Sahih Muslim diterangkan begini, laulam tuznibu, andaikan kalian itu, maksudnya bukan kita disuruh berbuat dosa, bahwasanya andaikan kalian itu tidak pernah berbuat dosa, andaikan kalian manusia tidak pernah berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mensirnakan kalian dan kemudian menciptakan makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dia tergelincir berbuat dosa. Tapi jangan dipahami ini menyuruh berbuat dosa, bukan. Fayastaghfiruna fayughfar lahum. Niki di kitab Sahih Muslim diterangkan begitu. La wallazi nafsi biyadihi, demi Allah zat yang menguasai, yang jiwa saya dalam kekuasaannya, laulam tuznibu la dhahaballahu bikum. Andaikan kalian tidak berdosa sama sekali, tak pernah berbuat dosa sama sekali, maka Allah akan dhahaballahu bikum. Allah akan membuat kalian sirna di bumi ini. Terus wala jaa biqaumin yuznibun, dan berikutnya akan Allah datangkan kaum yuznibuna yang dia berbuat dosa, fayastaghfiruna. Ini fadilahnya bertaubat dikit. Lalu mereka baca istighfar, memohon kepada Allah, fayaghfiru lahum, maka Allah mengampuni mereka. Nah, katanya para ulama, hadis ini adalah hadis tentang roja. Roja ini apa? Berpengharapan tinggi hanya kepada Allah. Harapannya apa? Allah maha belas kasih, Allah maha pengampun, Allah maha baik, dan seterusnya. Yang kedua, apa maknanya roja? Jangan pernah melihat besarnya dosa kita, tapi besarnya ampunan Allah kalau kita bertaubat. Nah, yang ketiga niki, berdasarkan hadis ini para ulama, berdasarkan hadis roja ini para ulama mengajarkan kita itu banyak husnudzon kepada orang lain. Dalam hal apa? Dalam hal dosa yang orang lain lakukan kepada Allah. Husnudzon. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Ya, nggak tahu ampunan Allah diberikan kepada dia itu kita nggak tahu. Nggak tahu lah, orang belum kiamat kok. Gitu. Maka hadisnya Imam Bukhari tentang pelacur yang ngasih minum anjing itu masyhur sebagai dalil. Itu Imam Bukhari yang meriwayatkan. Itu masyhur sebagai landasan bahwa berarti sebesar apapun dosa itu oleh Allah kalau bertaubat itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Nah, kita ini tidak boleh menghakimi orang yang ada di dunia, tidak boleh. Apalagi orangnya sudah mati. Itu tidak boleh, harus husnudzon. Ya boleh jadi dia punya amal yang saya tidak tahu, begitu loh. Yang kemudian Allah menyebabkan mengampuni dosanya. Karena hadisnya si pelacur itu kan mati belum sempat sholat. Iya kan? Iya. Si pelacur yang ngasih minum anjing itu kan belum sempat sholat, belum sempat ke pengajian di Asyura, ya. Belum ikut kemarin ke Solo. Saya nggak bisa masuk ke Solo itu, ada di luar. Ya, jadi kita husnudzon. Nah, ini ada cerita menarik nih.
Ya, menarik. Yang pertama ceritanya di kitab Sahih Muslim. Kalau tadi hadis Bukhari dan Muslim. Ini di kitab Sahih Muslim. Bahwa nanti di hari kiamat orang yang pengharapannya tinggi kepada Allah, yakin Allah mengampuni dosa saya sudah bertaubat, saya sudah berbuat baik. Nah, ini diceritakan nanti di hari kiamat setelah penghakiman itu selesai. Ini tinggal 2 orang. Lalu 2 orang ini, saya iklan dulu. Nah, setelah 2 orang ini, sisa 2 ini disuruh masuk ke neraka. Fayuk maru bihima ilan nar. Diperintah masuk, ayo wis masuk, wis koncone mari kabeh kok sampean loro iki lha opo gitu. Akhirnya apa? Fayal tafitu ahaduhuma. Lalu salah satunya saling menoleh. Ibaratnya Pak Heru sama siapa gitu misalnya ya. Tinggal 2 terakhir ini dia. Ya opo kok dikon mlebu ya gitu ya. Jadi dia itu tolak-toleh. Ya boleh. Iki kok dikon mlebu, ini kok saya disuruh masuk juga ini gitu. Terus fayaqulu al-jabbar rudduhu fayaqulu lima iltafatta, yakni fayaqulu qad kuntu arjuan an tudkhilani al-jannah. Kenapa kamu kok tolak-toleh gak mlebu-mlebu? Kenapa kamu gak masuk-masuk? Sik tolak-toleh, ayo wis masuk. Sudah mau masuk ke neraka. Ini di kitab Sahih Muslim hadis ke 23.964. Nah, ternyata salah satunya itu ngomong, "Ya Allah, saya ini menurut yang saya yakini dulu ketika hidup di dunia, saya sudah bertaubat dan saya sudah berharap saya ini ahli surga sebenarnya." Akhirnya apa? Fayuk maru bihi ilal jannah. Oh gitu ya? Iya, lawang saya sudah taubat, sama ndak wis ngerti itu aku wis taubat, wis melu pengajian, wis zakat. Yo bahkan sodako, bahkan aku melok muktamar loh Wina nih gitu ya. Kira-kira begitu, ikut meramaikan saya ini, senang kepada kebaikan. Akhirnya gara-gara optimis akan kebaikannya Allah Subhanahu wa taala, akhirnya fayuk maru bihi ilal jannah. Akhirnya, oh ya wis gak situ. Gak jadi, wis gak jadi. Kamu ke surga aja wis kalau begitu. Nah, ini katanya para ulama, hadis ini menunjukkan kepada kita harus selalu punya pengharapan yang baik kepada Allah. Itu untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Kenapa? Katanya dalam hadis ini dikatakan, laqad a'tani rabbi fayaqul laqad a'tani rabbi hatta law anni at'amtu ahlal jannah ma naqasa dzalika mimma indi syai'an. Maka Rasulullah SAW idza dzakarahu yura as-surur fi wajhihi. Jadi singkatnya gini, andaikan Allah itu semuanya, andaikan ini ngasih makan ke seluruh penduduk surga, ngasih makan orang maksiat, orang taat di dunia ini semuanya dikasih, itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kemuliaan Allah, tidak akan mengurangi apa yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka kita, apalagi kita yang rajin ikut pengajian, rajin ke majelis taklim, di mana-mana hadir dan ikut. Wah, panjenengan tidak perlu pesimis, tidak perlu takut. Saya dan panjenengan tidak perlu takut banget. Biasa saja. Oh, saya yakin kok. Saya yakin. Itu bagi para jamaah. Apalagi yang ngasih ceramah, ya tambah tenang-tenang aja. Saya tinggal bilang ke malaikat, loh, saya masa loh, Kak, masa sampean tahu kan saya siaran di YouTube tiap hari malaikat gitu ya. Saya tinggal suruh cek YouTube-nya toh. Ini loh channelnya. Saya bawa itu kira-kira begitu. Nah, itu begitu, Pak. Itu kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Boleh jadi orang lain itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ampunan yang kita enggak tahu gara-gara amal yang sampean juga enggak tahu dia ngamalkan apa yang baik itu. Gitu loh. Saman kan sudah tak ceritani di hadis Sahih Bukhari toh, iya kan? Ya, bahwasanya Abu Lahab setiap hari Senin oleh Allah diringankan siksanya, jarinya keluar air. Masih ingat kan keterangan saya? Hadis Sahih Bukhari bahwa Abu Lahab yang kafir itu loh, setiap hari Senin jarinya keluar air, diringankan oleh Allah. Gara-gara apa? Mek krono seneng Nabi lahir tepat Senin itu.
Lahir Nabi langsung budaknya dimerdeka. Lalu budaknya disuruh nyusui. Nah, siapa nama budaknya? Masih ingat? Nah, lupa sampean. Wis gak potongan ahli hadis sampean. Namanya adalah Suwai. Eleng-eleng niku. Makanya kan saya nerangkan bulan kemarin, seneng acara muktamar itu dapat pahala, seneng tok. Makanya aku itu seneng berangkat ke sana, ya sambil ngelencer saya keluarga gitu ya. Seneng begitu itu dapat pahala. Sampean gak nganti ngelakoni. Abu Lahab lah mereka seneng ponakane lahir. Tak merdekakan kamu. Akhirnya Suwaibah menyusui Nabi. Lah Abu Lahab setiap hari Senin itu di jarinya dihisap gitu keluar air. Gitu. Setiap Senin toh, selainnya itu enggak. Gitu. Selainnya tetap podo karo liyane. Subhanallah, ini orang kafir, apalagi orang yang maka kita tidak boleh suudzon kepada orang yang sudah mati, itu tidak boleh. Suudzon itu tidak boleh, apalagi dia sudah bersyahadat. Nyata-nyata dia bersyahadat. Tahu sholat Jumatan, tahu sholat riyoyo, wis mungkin dia punya pahala yang aku tidak tahu, yang sehingga Allah mengampuni. Dan ini cerita di kitab Ihya juz 4 halaman 485. Jadi ini diriwayatkan oleh cerita ini masyhur cerita niki, yaitu dikatakan bahwasanya di Basrah dulu, di Basrah di Irak itu ada seseorang yang mati. Dia itu ahli maksiat wis. Epol maksiatnya sudah. Epol habis. Semua maksiat dilakoni. Kalau saya ngomong semua maksiat berarti sudah habis. Semua maksiat. Akhirnya ketika mati, istrinya itu falam tajid imra'atuhu man yu'inuha alam hamli janazatihi idza lam yadri biha ahadun min jiranihi. Nah, dak nemu orang yang mau gotong jenazahnya. Wong wis padha mangkel. Sudah terkenal nyolongan PT, nyolongan sepeda motor. Maaf, berselingkuh dengan perempuan lain. Wah, pokoknya rusak sudah. Ke germo, ke macam-macam sudah. Ke tempat minuman keras. Macam-macam dilakoni. Habis orang sudah pada benci kepada dia. Sehingga mati itu terbawa kebenciannya. Ya, likasrati fistihi. Akhirnya apa? Nyewa tukang gojek luru. Gawa jenazah ke jenazahnya. Dibawa itu jenazah. Setelah dibawa, sebelum nyampe ke pemakamannya, ternyata sudah ditunggu satu orang. Ditunggu satu orang. Satu orang ini adalah sudah terkenal sak Malang Raya, kira-kira begitu. Ini adalah orang soleh. Orang soleh. Yang nunggu jenazahnya itu satu orang terkenal sak Malang, ini orang soleh. Kira-kira kalau di sini nih ketua majelis tabligh Muhammadiyah gitu loh. Wes ngenteni dek kono gitu loh ya. Dek ngenteni dek pemakaman itu. Akhirnya yang gotong itu kaget. Loh, kok ono Pak Kiai Radik ini? Padahal wong sak sukun padha gak gelem. Sing gelem mek Pak Yai Radik tok. Ya Allah. Akhirnya apa? Pak Yai Radik ini nyolati dia. Sebelum dimakamkan saya solati, disolatilah. Akhirnya beredar berita, viral sak Malang Raya. Viral di WA. Grup-grup itu pada membicarakan. Subhanallah, ada kejadian aneh gitu loh ya, gitu ya. Ini di Basrah terjadinya. Di Irak ya. Irak ini, Basrah itu Irak. Akhirnya ta'ajjaban nas, semua pada kagum. Kemudian setelah kagum-kagum begitu, ini ceritanya panjang. Ceritanya panjang. Ditanya siapa namanya? Karena viral ya. Kiai yang tadi itu buka WA juga viral, tahu. Wih, ternyata orang pada benci orang ini ya, gitu loh ya. Akhirnya nanya, kepo si kiai ini, tanya ke istrinya, Mbak di WA, Mbak, kalau sekarang Mbak, bojone sampean iki opo sakjane? Kenapa suami kamu itu kok semua orang pada benci pada jenazahnya dan tidak ada yang mau ngantar, tidak ada yang mau nyolati? Oh iya, karena
suami saya ini pemabuk, peminum, pezina, naudzubillah min dzalik. Oh gitu ya? Iya. Wes bejat nemen. Lah, terus panjenengan katanya istrinya, Pak Yai, panjenengan kok purun nyolati? Sampean kok mau mensolati? Iya, saya ini waktu suamimu wafat itu kemarin malamnya itu saya bermimpi ada suara yang menyuruh saya untuk solati dia, datangi ke tempat tersebut dan datangi. Jangan sampai tidak engkau datangi. Datang sini ada jenazah begini. Terus di situ itu tidak ada yang mau nyolati dan membawa jenazahnya ke pemakaman kecuali cuma istrinya. Oh gitu ya. Panjenengan bermimpi begitu ya? Iya, bermimpi seperti itu. Makanya saya datang, ternyata betul yang ada dalam mimpi itu bahwa suami Mbak tidak ada yang membawa ke pemakaman kecuali Mbak. Oh ngono ya. Akhirnya tanya kiainya. Nah, saya kira takon mana Mbak? Amalani bojomu ku apa? Gitu. Ternyata ditanya, gini loh Pak Yai, gitu loh. Dia itu kana kama urifa kana tulana harihi fil mahur masyhulan bisyubil khamr. Jadi dia ini Yai, dia itu orang yang terkenal maksiat. Kenapa? Dia itu selalu minum khamr. Selalu datang ke mahur. Mahur itu bordil. Terus iya. Cuma dia itu punya amal baik yang tidak diketahui orang, yang tahu cuma saya. Oh gitu ya? Iya. Apa itu? Nah, yang pertama disebutkan kana kulla yaumin yufiqu min sakrihi waqtas subuh yubdilu siyabahu wa yatawadda wa yusalli as-subha fi jama'atin. Jadi dia kalau mabuk malam itu, pulang-pulang dari bordil itu, habis macam-macam itu pulang subuh sadar, itu bangun wudu. Ya wudu, ya termasuk mandi mungkin, gitu loh ya. Di keterangannya wudu. Setelah wudu ganti pakaian, sholat di Masjid Asyura. Sholat. Iya. Sholat. Jadi keren ini ya. Masih mabuk, sadar, mendem, sholat. Yang dilarang kan wong mendem sholat. Kali waras. Ya enggak, sah sholatnya gitu ya. Sah sholat loh ya. Urusan dosanya kepada Allah, bukan urusan kita kan. Iya, urusan dia. Summa yaudu ilal mahur. Lah engko jam itu balik mana? Nang bordil. Mahur itu bordil terjemahnya. Terus itu yang pertama Pak Yai. Oh itu ya amalannya. Iya. Jadi setiap sadar dia pergi ke sholat, tempat sholat. Terus yang kedua, kana abadan layaklu baituhu min yatimin aw yatimaini. Nah, di rumah kami Pak Yai, kalau dia itu selalu ngopeni anak yatim tiap hari, minimal 1. Terus bahkan wakana ihsanuhu ilaihim aksara min ihsanihi ila auladi. Bahkan baiknya dia ke anak yatim melebihi baiknya kepada anaknya sendiri. Oh gitu ya? Iya, itu amalan yang kedua. Yang ketiga apa? Kana yufiku fi asna'i sakrihi fi. Yang ketiga nih, kana yufiku fi asna'i sakrihi fi dzulumailin fayabki. Jadi kalau pas dia itu bangun malam setelah sadar dari mabuknya, itu kalau pas bangun tengah malam itu dia nangis temenanan ini. Terus di tengah-tengah nangisnya itu bilang begini, ya Rabbi ayyu zawiyatin min zawaya jahannam turidu antamla'aha bihadal khabis. Ya Allah ya Rahman, ya Ghafur, Zat yang Maha Pengampun yang Maha Kasih. Kira-kira saya ini tempatnya nanti di neraka ini pojok sebelah mana ya, gitu loh ya, gitu. Zawiyah itu pojok, di pojok sebelah mana tempat saya nanti ini, gitu loh. Saya ini pelaku dosa ya Allah. Jadi ngaku dan rumong soleh awak itu dosa. Akhirnya orang si kiai tadi itu, oh gitu ya, ya wis. Berarti saya disuruh nyolati ini di antara mimpi saya yang untuk diperintah untuk nyolati ini gara-gara 3 amal kebaikan tadi. Nah, katanya Al-Imam Al-Ghazali, cerita ini dan hadis-hadis tentang rojak tadi itu mengajarkan kepada kita tidak boleh suudzon kepada orang yang sudah
mati. Kenapa? Kita tidak akan pernah tahu secara utuh orang ini boleh punya amal yang saya panjenengan juga tidak tahu amal yang diterima oleh Allah, yang sehingga Allah mengampuni. Walaupun nanti dia dapat sanksi dapat sanksi atas perbuatan dia, tapi pengampunannya kan itu haknya Allah. Sama seperti hadisnya pelacur yang memberi minum anjing itu kan tidak ada yang tahu. Nabi yang menceritakan seperti itu. Nah, amalnya keterima hanya persoalan ngasih minum. Iya, ngasih minum 1 kali dan ngasih minumnya ke anjing lagi. Loh, ini ke anak yatim tiap hari. Wudhu tiap malam subuh. Ya, ini aneh ya. Ahli maksiat tapi si rajin jamaah subuh. Nah, yang lebih aneh lagi, gak tahu maksiat tapi gak tahu jamaah subuh. Ya, ini wawasan tentang kita ini harus selalu husnudzon dan selalu berrojak kepada Allah Subhanahu wa taala, baik untuk diri dan orang lain. Begitu. Masih bersambung sebenarnya ya materi yang kedua ini, tapi sepertinya tidak boleh dilanjutkan karena kalau kita ini termasuk bagian dari penyiksaan. Karena panjenengan sudah harus pulang gitu ya. Sekian, terima kasih. Mungkin tidak usah tanya jawab wis. Iya. Nanti ditahan untuk bulan depan barangkali. Saya lanjutkan tentang ini gitu ya. Semoga bermanfaat. Semoga kita semuanya oleh Allah diberikan maunah, senantiasa lembut hatinya, lembut pikirannya, diberikan jalan ketaatan, kebaikan, dan dituntun terus ke jalan kebaikan, dan sekaligus dijauhkan dari balak dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ja'alna wa jama'atina jamaah Masjid Asyura khassah wa sairil jamaah wa talamidana wa atba'ana wa dzurriyyatina wa auladana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi nafi' wal mubarak wa ahlil khair wa ahlit taqwa wal istiqamah was sa'adah fid dunya wal akhirah wa husnul khatimah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma yassir umurana wa yassir arzaqana waqdi hajatina wa hasil maqasidana. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.